لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Nah, alhamdulillah kita udah selesai di scan aplikasi Yatmarna kita ya. Kita bisa mendaftarkan. Kita akan berangkat dari Kudai lagi. Inilah suasana tempat ruang tunggu dan kita langsung masuk ke busnya ya. Nah, ini busnya. Kita akan masuk sekarang. Bismillah. Nah, seperti ini ya, Masya Allah. Suasananya sepi, tidak ada orang ya. Cuman Ana doang yang di sini nih, sama dua orang di depan, Masya Allah. Nah, alhamdulillah kadaslah sekarang Ana udah di dalam bis ya, Masya Allah. Bisnya sepi banget ya. Cuma 3 orang yang berada di dalam bis ini ya. Kalian lihat ya, Masya Allah, cuma 3 orang. 2 orang di depan, Ana binafsi, Ana sendiri, Masya Allah. Dan sekarang kita akan menuju Masjidil Haram. Jadi kita dapat kercis kayak gini nih. Setelah di scan, pakai scan Yatmarna gitu ya. Masya Allah. Coguzel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang Ana mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh di malam hari. Alhamdulillah karena dapat jatahnya dan waktunya pada malam hari. Dan alhamdulillah kita udah sampai di Masjidil Haram ya. Nah, ini dia Zamzam Tower dan suasana di sekitar luar Masjidil Haram pada malam hari seperti ini. Sekarang waktu jam 9 ya. Kita tadi habis selesai sholat isya di luar, dan setelah sholat isya kita langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Alhamdulillah. Nah, kita mau masuk dulu. Untuk masuk itu kita bakal diperiksa dulu aplikasi Yatmarna kita biar bisa melaksanakan ibadah umroh seperti itu ya. Oke teman-teman, lanjut lagi nanti di dalam. Nah, alhamdulillah teman-teman tadi sudah selesai diperiksa oleh tentara ya. Yang jaga itu di depan tentara. Alhamdulillah kita udah lewat. Dan sekarang kita tinggal masuk ke Masjidil Haramnya. Nah, di sini lagi ada pembangunan ya. Lagi ada pembangunan masjid. Masya Allah. Ini gerbang baru. Kita belum tahu nama gerbangnya nanti apa. Masya Allah. Tuh, tinggi banget ya, Masya Allah. Nah, kita akan masuk lewat sini. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita udah turun ke bawah dan langsung menuju ke depan Ka'bah. Alhamdulillah. Sekarang kita akan melaksanakan ibadah umroh. Untuk pertama kita akan melaksanakan tawaf dulu ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita udah di depan Ka'bah ya, Masya Allah. Ini suasana di sekitar Ka'bah ketika melakukan ibadah tawaf, dan ketika melihat Ka'bah pun di situ ada doanya. Doanya Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw itamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Masyaallah. Nah, jadi itulah doa ketika melihat Ka'bah. Dan sekarang kita akan memulai melaksanakan ibadah tawaf. Nah, Masya Allah, itu dia multazam ya, Masya Allah. Itu Hajar Aswad. Kalian bisa lihat ya. Sekarang Ka'bahnya sedang dibersihkan, dan di situ ada orang yang di atas ya, yang sedang membersihkan di atas Ka'bah, Masya Allah. Nah, itu multazam ya. Itu salah satu tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Dan itu makam Nabi Ibrahim, tapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dijaga polisi, kita nggak bisa lihat. Nah, seperti inilah Masya Allah ketika suasana melaksanakan ibadah tawaf. Kalian bisa lihat ya, suasananya social distancing. Jadi kita harus mengikuti garis yang ditentukan seperti ini nih. Ini garis yang sudah ditentukan nih. Nah, itu dia Masya Allah Ka'bahnya. Itu Zamzam Tower ya, Masya Allah. Nah, itu tadi pembangunan yang kita lihat tuh, pintu yang dari depan pertama kali kita masuk tuh. Masya Allah ya. Nah, ini Ana belum melaksanakan ibadah tawaf dulu ya. Jadi kita mau sekeliling sekali dulu baru kita mulai untuk melaksanakan ibadah tawaf. Masya Allah. Di sini ada orang yang bersih-bersih ya. Biasanya orang-orang seperti ini mendapatkan sedekah dari orang-orang yang dermawan. Masya Allah. Dan katanya gaji orang yang pembersih seperti itu 850 real ya, sekitar 2 jutaan. Masya Allah. Tapi pahalanya bisa sholat di sini. Nah, ini rukun Yamani ya. Rukun Yamani. Ketika orang melaksanakan rukun Yamani dari sini,
Nah, itu rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu berdoanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizul ghaffar ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Nah, ini ketika mulai untuk melaksanakan ibadah tawaf, ini dia tandanya ya. Ada warna hijau-hijau gitu, lampu warna hijau. Kalian bisa lihat nih, seperti ini nih tandanya, lampu warna hijau. Dan pas di depan Hajar Aswad kita mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Dan Ana mau mulai tawaf dulu. Mungkin nanti kita lanjut ketika syukron. Ya, alhamdulillah tadi selesai melaksanakan ibadah tawaf ya, udah selesai, udah putaran ke-7. Kita putar sekali lagi buat ngambil dokumentasi ya, buat teman-teman melihat bagaimana sih suasana umroh di tengah malam atau di malam hari di saat-saat seperti ini ya, Masya Allah. Semoga teman-teman yang menonton ini bisa melaksanakan ibadah umroh dan ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti ini ya teman-teman, Masya Allah. Nah, itu tadi lagi ada pembersihan ya, lagi ada pembersihan Ka'bah. Nah, seperti ini suasana di Masjidil Haram ketika malam hari, Masya Allah. Nah, tadi Ana mulai jam 9:05 ibadah tawafnya. Jadi Ana ibadah tawaf sekitar 20 menit ya, Masya Allah. Alhamdulillah udah selesai. Habis ini kita langsung sholat sunnah. Setelah ibadah tawaf itu ada sholat sunnah. Nah, kita sholat sunatnya di lantai 2. Nah, di situ tuh setelah selesai ibadah tawaf, mereka melakukan sholat sunnahnya di lantai 2 itu ya. Soalnya di sekitar Ka'bah ini dilarang gitu, ketat sekali penjagaan. Sekarang kita nggak bisa nyentuh Ka'bah sama sekali ya, karena ditutup ya. Seperti inilah suasana di sekitar Ka'bah pada saat ini, Masya Allah. Semoga teman-teman bisa melaksanakan ibadah umroh secepatnya, amin amin ya. Nah, itu tuh Hijr Ismail nih. Nah, yang ada lampu-lampu hijau dan ada tembok ini, itu namanya Hijr Ismail ya. Nah, itu ada polisi ya, kalau kalian lihat ada polisi yang jaga. Nah, kalau kalian tahu ya, di sini ada polisi jaga ya. Kita buka masker ya, ketahuan buka masker itu didenda 1.000 real guys. Jadi KTP kita atau kayak paspor atau igoma namanya itu diambil, difoto, langsung dapat SMS, kita harus bayar 1.000 real. Jadi kita harus menaati peraturan dengan benar ya. Jangan sampai kita kena denda karena sudah dikasih tahu ada peraturan seperti ini. Kita harus mengikuti peraturannya ya. Soalnya nanti rugi sendiri di kita gitu. Oke teman-teman, kita akan naik ke lantai 2 ya. Di sini kita akan sholat di atas itu tuh. Ayah siap. Ayah saya. Nah, situ tuh diusir tuh sama polisi ya. Tuh dilarang di sini. Ini nggak boleh buat sholat di sini. Jadi kita harus sholat di atas gitu ya. Polisinya sini galak-galak guys. tuh tawaf sunnah praying area. Itu masa. Jadi kita akan sholat di atas. Sudah disediakan ya. Jadi lewat sini. Maksudnya ramai di sini ya, Masya Allah. Kita lewat sini dulu. Seperti ini. Jadi sekitar Ka'bah tuh nggak boleh gitu sholat di situ tuh, dilarang. Ada polisi dan tentara yang berjaga, diusir. Hai, roh gitu. Oh ya, yalla haj gitu. Polisinya bisanya gitu, yalla ya haj. Gitu. Nah, kita sholatnya di atas ini nih. Setelah selesai melaksanakan ibadah tawaf, kita ke lantai 2 untuk melaksanakan sholat sunnahnya ya. Nah, ini orang ini tuh penyedia air zam-zam ya, zam-zam men. Jadi sekarang itu bukan di tempat-tempat seperti biasanya dulu ya. Kalau kalian tahu itu di tempat-tempat ada tempat zam-zam, sekarang tuh kayak gini nih. Tuh. Nanti kita minum air zam-zam insyaallah. Sepanjang ini ada orang yang menyediakan air zam-zam. Nah, ini kita sholatnya di sini nih. Jadi kita sholat sunnah dulu ya. Arkadashlar. Dan ya, alhamdulillah tadi kita udah selesai sholat sunnah tawaf. Nah, kalau dilihat dari lantai 2 seperti inilah ya suasana di sekitar Ka'bah. Nah, itu tuh Hajar Aswad. Nah, ya, Hajar Aswadnya dijaga sama polisi ya. Jadi dulu tuh kalau misalnya sebelum ditutup nih ya, itu orang-orang tuh pada berebutan untuk mencium Hajar Aswad.
Nah ini nih Multazam, pintu Ka'bah. Masya Allah. Dulu tuh ya, sebelum ini tutup, pasti setiap orang yang melaksanakan umroh itu berebut untuk bisa mencium Hajar Aswad ya. Di titik inilah Hajar Aswad yang ditaruh oleh Rasulullah, yang batunya itu turun dari surga. Masya Allah. Ya, habis ini kita langsung melaksanakan ibadah sa'i ya. Nah teman-teman, tadi setelah selesai melaksanakan tawaf, ketika untuk mulai melakukan ibadah sa'i, kita akan memulai dari Safa, Bukit Safa. Dan urutan dalam ibadah umrah itu pertama tawaf, kedua sa'i, dan yang terakhir adalah tahallul. Nah seperti inilah suasana di Bukit Safa. Dan ketika hendak mendekati Bukit Safa, kita harus membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluhu, inna safa wal marwata min syairillahi, faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu adalah doa ketika hendak naik ke Bukit Safa. Nah ini Bukit Safanya ya, Masya Allah. Dan kita menghadap kiblat atau Ka'bah di depan sana. Tapi ini karena ketutup, dan situ ada doanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma aulana, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Nah di sini ada kahraba ya, motor elektrik seperti ini. Ini katanya harganya 60 real untuk single seat, terus 95 real untuk yang double seat ya, atau yang kursinya bisa buat 2 orang tuh, seperti itu tuh, 2 orang. Itu ya sekitar 100 lah. Tuh buat yang sendiri seperti itu tuh, harganya sekitar 60 real lah. Masya Allah. Ya teman-teman, seperti inilah suasana sa'i saat ini. Jadi Masjidil Haram ini buka selama 24 jam ya, jadi nggak ada tutupnya sama sekali. Dulu sa'i ini sejarahnya yaitu ketika istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar, sedang mencari air untuk anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dia bolak-balik dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang ketika itu anaknya Nabi Ismail alaihissalam terus-terusan menangis, belum menemukan air karena tidak minum. Akhirnya ibunya yaitu Siti Hajar bolak-balik mencari air, tidak ditemukan. Atas izin Allah dan kehendak Allah, akhirnya ketika Nabi Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya itu langsung keluar air Zam-Zam. Dan jadilah sekarang sumber air Zam-Zam yang bisa kita nikmati sampai saat ini ketika kita umroh, kita meminumnya. Dan alhamdulillah itulah salah satu bukti kuasa Allah. Nah kalau kalian tahu ya, ketika pada zaman dulu juga pasti lantainya bukan marmer seperti ini ya. Siti Hajar mencari dari Bukit Safa ke Marwah itu dengan susah payah ya. Ini tuh pasti dulu berbatuan ini nih, pasti sakit gitu. Kita bayangkan aja lah, di bukit banyak batu gitu ya, gak mungkin dulu marmer kayak gini. Jadi Masya Allah perjuangannya luar biasa. Nah tanda hijau ini tuh apa sih? Hijau ini tuh adalah tanda kita dianjurkan untuk lari-lari kecil ya. Kalian bisa lihat ya, orang-orang pada lari-lari kecil. Nah disinilah dulu ketika itu Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihissalam, lari-lari kecil ketika mencari air seperti itu. Nah kita dianjurkan lari-lari kecil. Nah, kita dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sampailah kita di Bukit Safa lagi. Ini putaran terakhir kita, alhamdulillah. Alhamdulillah habis ini udah selesai putaran ke-7. Sama seperti Sawaf, 7 putaran. Di sini juga 7 keliling. 1, 2 dari Bukit ke Safa ke Marwah sampai 7 kali. Di pilar hijau pun ini itu ada doanya. Doanya nih, kita sampai lari-lari kecil ya. Yang dimana ketika itu Siti Hajar sampai lari-lari kecil mencari air untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam.
Di sini ada doanya. Rabbighfirli warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka antallahul a'azzul akram. Itulah doanya ketika kita berada di pilah hijau. Ya, sampai lari-lari kecil. Kita udah mau selesai. Ini kita udah paling terakhir mengelilingi 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Terakhir kita di Bukit Marwah. Dan doa ketika naik ke Bukit Marwah itu sama seperti ke Bukit Safa pertama kali, yang doanya innas safa wal marwata min syairillahi faman hajjal baita aw itamar fala junaha alaihi ay yatawaffa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu doa ketika di Bukit Marwah juga sama ya. Nah, itu tuh Bukit Marwahnya ya. Nah, itu Bukit Marwahnya kecil seperti itu karena sudah dikikis mungkin ya. Lebih gede Bukit Safa kalau kalian lihat. Nah, sekarang kita udah selesai. Sekarang kita keluar untuk melaksanakan tahallul. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai sa'i. Sekarang waktunya tahallul. Ini karena botak, jadi kita ngambil tipis ya. Kita potong seadanya. Nah, bismillah. Ya, alhamdulillah kita udah keluar dari Masjidil Haram. Ini di sekitar Masjidil Haram ya. Nah, ini Zamzam Tower, masya Allah. Kita udah selesai melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah. Ya, seperti ini. Sekarang sepi banget ya. Jadi ini botak kenapa? Ini botak bukan gara-gara umroh. Ini tuh botak gara-gara kemarin habis bekam. Kemarin diambil darahnya di sini. Biar penyakit-penyakit pada hilang ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Jadi botaknya gara-gara bekam kemarin tuh. Seperti itu. Nah, alhamdulillah. Nah, di atas itu tuh Zamzam Tower tuh, masya Allah. Nah, kalian bisa lihat ya, sepi banget. Seperti inilah suasana di sekitar Masjidil Haram. Ini ada anak-anak kecil. Masya Allah, sepi banget. Ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya buat video hari ini. Suasana umroh di Masjidil Haram, suasana umroh di malam hari. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga teman-teman bisa melaksanakan umroh dan ibadah haji seperti amin amin ya rabbal alamin.